Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papukarmakum apa sambawa Rahimam pundaria kaksi Sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya semangat Hari Ibu, perjuangan tukang suwun di Pasar Badung jadi inspirasi. Banyak bencana di akhir tahun, Ida Pandita Putra Nata Siliwangi Manuabe ingatkan umat untuk introspeksi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, dalam momentum peringatan Hari Ibu, kisah para tukang suwun di Pasar Badung menjadi potret nyata ketangguhan dan pengabdian seorang ibu dalam menopang kehidupan keluarga. Di balik hiruk-pikuk aktivitas jual beli sejak dini hari, para perempuan tangguh ini setia menawarkan jasa mengangkat barang dagangan para pedagang pasar. Sejak pagi hari, para tukang suwun sebagian besar adalah ibu-ibu telah bersiap di sudut-sudut Pasar Badung. Dengan senyum ramah, mereka menawarkan jasa kepada setiap masyarakat untuk dibawakan barang belanjaan dalam sebuah keranjang bambu. Jika beruntung, jasa mereka pun digunakan masyarakat berbelanja berbagai kebutuhan. Berbekal tenaga seadanya, para tukang suwun mengangkut beras, sayur mayur, hingga berbagai barang kebutuhan hidup lainnya demi mendapatkan upah yang tidak seberapa namun sangat berarti bagi kebutuhan sehari-hari keluarga. Salah seorang tukang suwun asal Karangasem, Ninengah Tika, mengaku pekerjaan sebagai tukang suwun telah dijalaninya selama 17 tahun. Penghasilan tidak menentu setiap harinya, paling banyak ia dapatkan 70 hingga 80 ribu setiap harinya. Kalau sepi permintaan dari masyarakat, ia hanya bisa membawa uang 50 ribu rupiah. Ibu satu anak ini menuturkan, hasil didapatkan cukup untuk makan dan bayar kos setiap bulannya. Iya, kumpul uang tak bisa banyak-banyak. Kalau uang 500 bayar kosan. Lagi punya uang 400 pulang kampung, ada acara gitu aja, tak pernah nyimpen uang aja banyak. Ya, soalnya kan sehari-hari kan ada untuk makan, untuk beli tanah, itu. Hal senada juga disampaikan tukang suwun lainnya, Ketut Serini. Ia mengaku, sebagai tukang suwun, jasanya dibayar masyarakat sekali membawa barang belanjaan mulai dari 5.000 hingga 20.000 rupiah. Meski harus bergelut dengan kelelahan fisik, semangat untuk menghidupi anak-anak dan keluarga menjadi motivasi utama. Ampun, suwe saja. Sudah berapa tahun? Sebelum ini entan ampun 25 tahun waktu belum tingkat niki. Dulu kan masih pendek itu, masih ke toko-toko. Berapa penghasilan harian? Belum tentu, kadang-kadang 10, 50. Kadang-kadang dikasih 20 gitu. Di tengah peringatan Hari Ibu yang syarat makna, keberadaan para tukang suwun ini menjadi simbol pengorbanan tanpa pamrih. Mereka tidak hanya menjalankan peran sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik dan penopang utama keluarga. Peringatan Hari Ibu tahun ini menjadi pengingat bahwa makna keibuan tidak hanya tercermin dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap langkah perjuangan para ibu di ruang-ruang publik, seperti para tukang suwun di Pasar Badung yang setiap hari berjuang dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Yana, Bali TV. Pemirsa, ajang Denpasar Festival Denfest ke-18 tahun 2025 dimeriahkan berbagai kegiatan yang merangkul berbagai elemen, baik seniman, pelaku usaha, kaum disabilitas maupun pelaku UMKM di kota Denpasar. Seperti pada Minggu 21 Desember petang, digelar fashion show bertajuk Mulat Sarire, Hening Jiwa Eling Rasa di area Cepatung Caturmuka, Kota Denpasar. Pagelaran busana ini yang konsisten digelar setiap tahunnya dalam kegiatan Denfest menampilkan hasil karya para desainer dan UMKM IKM Kota Denpasar
yang diperagakan oleh para model terlatih dari Efisiensi Manajemen dan Duta Endek Kota Denpasar. Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Nyonya Antari Jaya Negara mengemukakan berbagai program yang dilaksanakan Dekranasda Kota Denpasar yang pro UMKM IKM dan pelaku ekonomi kreatif lokal diharapkan dapat menjadi wadah memperkenalkan hasil karya industri lokal di sektor busana dan kerajinan yang ada di Kota Denpasar ke pasar yang lebih luas dan signifikan. Dekranasda berkolaborasi dengan Disperindag Kota Denpasar terus mendorong sektor industri kreatif di Kota Denpasar, terutama di bidang fashion, sebagai pendorong kebangkitan ekonomi lokal di Kota Denpasar. Sementara Kepala Dinas Perindak Kota Denpasar, Ninyoman Sri Utari, ditemui saat acara menjelaskan Fashion Show Denfest ke-18 tahun 2025 dilaksanakan selama 2 hari, yakni 21 hingga 22 Desember 2025. Selama 2 hari ini akan ditampilkan hasil karya desainer lokal dengan berbagai tema dan produk unggulan UMKM IKM lokal. Salah satu desainer, Juru Puspawati, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Denpasar yang tetap memberikan dukungan dan ruang bagi para desainer untuk menampilkan berbagai hasil karya busana dalam ajang Denpasar Festival ke-18. Saya mengikuti Denpasar Festival yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar, dan ini merupakan kegiatan yang sangat positif karena membangun kreativitas dan energi yang merupakan amunisi di akhir tahun untuk para desainer-desainer muda di Kota Denpasar. Di hari pertama pagelaran fashion show, ditampilkan fashion show anak persembahan Frankie Agency, Aditri, Bali Nusa, Gede Yudi, Kinara Busana, Raga Busana, Arunika, Lului, Rea Cempaka, Bali Puspa Bordir, Dewi Anyar, Lucy Damai, dan Taksu Desain. Sementara di hari kedua, tampil Bali Wasongket dan Anggun Kebaya, Geringsing Emas Arta dan Gekoya Kebaya, A2 Ayu Kebaya, Prima Donna, Ayu Nani Bali, Prana Bali Desain, Jani Ananta, Regina Fashion, Jegek Tri Busana, Ayu Kirana, Sekar Jepun, Tresna, dan Leni Hartono. Sementara itu pada hari Senin, 22 Desember, pukul 16.50 WITA sampai 17.10 WITA, tampil Mersing Band Warmadewa. Pukul 17.10 WITA sampai 17.50 WITA, ditampilkan drums Mebarung. 17.50 WITA sampai 18.00 WITA, ditampilkan Barong Bangkung. Pukul 18.00 WITA sampai pukul 19.00 WITA, ditampilkan Era Rock Klasik. Pukul 19.00 WITA sampai 20.30 WITA, ditampilkan Griya Tetamian, Manik Metu, Panda Sandi, Taksu Praba, dan dari pukul 21.30 WITA sampai 22.30 WITA, in collaboration with Swen and Navikula. Yana, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-10, PT Kinar Raya Mandiri menggelar rangkaian kegiatan sosial dengan menyalurkan 500 paket sembako serta mengadakan aksi donor darah. Kegiatan ini berlangsung di kantor PT Kinar Raya Mandiri, Jalan Diponegoro, nomor 50, Denpasar, Jumat 19 Desember 2025. Rangkaian peringatan HUT ke-10 PT Kinar Raya Mandiri dilaksanakan selama 3 hari. Pada hari pertama, Kamis 18 Desember 2025, kegiatan mengusung tema Kinar Sehat dengan Jalan Sehat, Senam Bersama, serta lomba antar karyawan. Memasuki hari kedua, Jumat 19 Desember 2025, digelar kegiatan sosial bertema Kinar Berbagi melalui pembagian sembako dan donor darah. Meski sempat diguyur hujan, kegiatan sosial berjalan lancar. Warga tampak antusias mendatangi lokasi untuk menerima bantuan sembako. Sebanyak 500 paket sembako disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi lingkungan sekitar. Direktur Utama PT Kinar Raya Mandiri Yusuf Ali mengatakan kegiatan bakti sosial ini telah dilakukan sejak masa pandemi COVID-19 dan rutin digelar setiap bulan. Pada momen HUT ke-10 ini, seluruh karyawan diajak terlibat langsung untuk berbagi kepada masyarakat kurang mampu. Selain pembagian sembako, aksi donor darah juga diikuti oleh karyawan dan masyarakat umum. Kegiatan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan stok darah sekaligus menumbuhkan semangat solidaritas sosial. Tema kegiatan hari ini adalah Kinar Peduli, Pak. Jadi kegiatan ini sebetulnya sudah kita lakukan rutin
setiap sebulan sekali dari mulai terjadinya COVID di Bali, kita sudah lakukan Kinar Peduli, dan kali ini adalah dalam acara ulang tahun Kinar. Saya meminta kesediaan teman-teman semua karyawan di PT Kinar untuk melakukan acara di tahun ini, adalah acara berbagi kepada orang yang tidak mampu di sekitaran Denpasar, yaitu berbagi sembako, dan dilanjutkan dengan acara berbagi setetes darah dengan acara donor darah. Mudah-mudahan acara ini bisa dapat menginspirasi banyak pengusaha-pengusaha yang lainnya di Bali dan rekan-rekan entrepreneur yang lainnya agar terus melakukan kegiatan saling berbagi dan membantu sesama masyarakat Bali pada umumnya. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang dapat dicontoh oleh banyak orang. Di usia 1 dekade, PT Kinar Raya Mandiri menegaskan komitmennya tidak hanya pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan. PT Kinar Raya Mandiri bergerak di bidang konstruksi, konsultan, distributor, aplikator, properti, serta retail dan distribusi, dan telah beroperasi secara nasional sejak berdiri pada tahun 2015. Perusahaan ini juga mengelola rumah waterproofing, toko material waterproofing, dan chemical construction terlengkap di Bali yang melayani pengiriman material ke berbagai daerah dengan jaminan kualitas serta harga terjangkau. Rumah waterproofing adalah company group dari perusahaan PT Kinar Raya Mandiri. Kami bergerak di dalam penjualan material waterproofing, grouting, dan injeksi, serta material-material lainnya. Rumah Anda bocor, kami solusinya. Puncak peringatan HUT ke-10 dilaksanakan pada hari ketiga Sabtu 20 Desember 2025 dengan tema Kinar Syukur. Kegiatan diawali dengan matur piuning bagi karyawan beragama Hindu, ibadah syukur bagi karyawan Kristen dan Katolik, serta pengajian bagi karyawan Muslim, kemudian ditutup dengan ramah tamah malam puncak. Melalui peringatan HUT ke-10 ini, PT Kinar Raya Mandiri berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mempererat hubungan dengan lingkungan sekitar. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, banyak bencana akhir tahun. Ide Pandita Putra Nata Siliwangi Manuabe ingatkan umat untuk introspeksi. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, banyaknya tragedi bencana yang terjadi di beberapa belahan Nusantara di penghujung tahun ini mendapat perhatian dari salah satu sulingih asal Jawa Barat, Ida Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabe. Menurutnya, bencana yang kerap terjadi di akhir tahun merupakan bentuk akumulasi perbuatan manusia selama setahun ke belakang. Ia juga mengibaratkan kejadian bencana alam seperti di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai rapot merah. Belum kering air mata, duka, dan kesedihan yang dialami masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akibat bencana banjir dan tanah longsor. Kejadian serupa kembali melanda salah satu objek wisata air panas Guci di daerah Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu 20 Desember 2025. Derasnya air mengakibatkan kolam air panas yang berada di pancuran 13 Guci hanyut terbawa air. Fenomena bencana yang kerap terjadi di akhir tahun ini pun mendapat perhatian salah satu sulingih asal Jawa Barat, yakni Ida Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabe. Ditemui di kawasan Tangerang Selatan saat memberikan siraman rohani dalam acara Dharma Tule, mengatakan fenomena bencana akhir tahun merupakan jawaban atas perbuatan manusia sendiri. Dalam pandangannya, Ida Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabe menilai fenomena alam ini merupakan bentuk akumulasi dari perbuatan manusia dalam setahun ke belakang. Ia juga mengibaratkan fenomena tersebut sebagai laporan akhir tahun, di mana hasil evaluasi atau rapornya menunjukkan angka merah semua. Lebih lanjut, ia menyebut dalam ajaran Hindu ada disebutkan Trihita Karana, yakni sebuah konsep keseimbangan dan harmonisasi. Jika salah satu unsur harmonisasi itu tidak dijalankan, maka akan mengakibatkan ketimpangan di salah satu sisinya. Untuk itu, ia berpesan agar konsep Trihita Karana itu benar-benar dipahami dan diimplementasikan dengan penuh kesadaran. Selain itu, ia juga meminta agar umat manusia, khususnya umat Hindu, eling dan selalu introspeksi diri. Fenomena sekarang itu kan seperti tadi, raport selalu dibagi di akhir tahun. Ya. Jadi artinya perilaku kita satu tahun itu dievaluasi di akhir tahun. Perilaku pemerintahan, pemuka agama, masyarakat khususnya, itu di akhir tahun. Raport kita ternyata sekarang merah. Artinya tidak ada sama sekali yang berjalan sebagaimana Trihita Karana. Hubungan dengan Tuhannya pasti baik. Hubungan dengan manusia kurang baik, dengan alamnya apalagi. Nah, kerusakan ini suatu kepastian di saat salah satu tidak berjalan harmonis. Yang membuat, maaf sekali lagi, Ibu Pertiwi marah kepada semua yang ada di atas. Manusia tidak pernah menghargai alamnya, manusia tidak mau bekerja sama sebagaimana manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Gitu saya. Kira-kira pesan untuk umat sendiri seperti apa menghadapi kondisi seperti ini? Kalau saya gini, kembali ngaji diri. Kita aji diri kita, apa yang sudah kita perbuat. Satu tahun ini apa yang sudah kita perbuat kepada alam ini. Apa yang sudah perbuat kepada manusia sesama manusia. Maka apa yang kita tabur akan kita tuai. Hukum Hindu kan tabur tuai. Apa yang kita tabur akan dituai kembali. Juli Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan. Pemirsa, Kepala BNN RI Suyudi Aryo Seto dalam pembukaan uji publik pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba mengatakan prevalensi penyalahgunaan narkoba bukan hanya sebagai data statistik, melainkan juga data strategis yang digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan. Kepala BNN menekankan bahwa kebijakan yang baik bukan didasarkan pada asumsi semata, melainkan pada data yang valid dan kredibel. Berlokasi di Hotel Bidakara Jakarta, Kepala BNN RI Suyudi Aryo Seto dalam pembukaan uji publik pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba mengatakan prevalensi penyalahgunaan narkoba bukan hanya sebagai data statistik, melainkan juga data strategis yang digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan. Kepala BNN menekankan bahwa kebijakan yang baik bukan didasarkan pada asumsi semata, melainkan pada data yang valid dan kredibel. Pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba dilakukan secara periodik setiap 2 tahun sekali. Kepala BNN RI menyebut hasil survei
prevalensi penyalahgunaan narkoba periode 2023 hingga 2025 tercatat 2,12% atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 yang berada pada angka 1,73%. Tujuan dan nilai strategis dari forum yang kita hadiri pagi hari ini tentunya adalah kita semua akan membahas topik 2 tahunan terkait perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, yakni data prevalensi penyalahgunaan narkoba yang sejatinya hasil prevalensi yang akan disampaikan pagi hari ini merupakan sebuah data yang bersifat khusus dan terbatas yang diproduksi oleh pemerintah. Nah, dinyatakan bersifat khusus karena data prevalensi penyalahgunaan narkoba ini dihasilkan dari sebuah metodologi ilmiah yang secara khusus didesain untuk mengungkap fenomena penyalahgunaan narkoba yang tentunya bersifat rumit dan kompleks, serta diawaki oleh para peneliti atau petugas lapangan yang memiliki. Ketua Tim Peneliti Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba periode 2023-2025 yang juga merupakan peneliti ahli BRIN, Mas Buri Imron, mengungkapkan bahwa angka tersebut masih dikatakan sebagai undervalue. Ia dan para peneliti meyakini bahwa realita penyalahguna yang sebenarnya berada jauh di atas angka tersebut. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi dalam perayaan Natal 2025. Jaksa Agung sebut agama ajarkan tegakkan keadilan bagi semua umat. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras dan pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, dalam momentum perayaan Hari Natal tahun 2025, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa semua agama mengajarkan untuk senantiasa menegakkan keadilan bagi semua umat di Indonesia. Burhanuddin menyebutkan
Semangat keadilan juga dapat menjadi fondasi kokoh untuk membangun lembaga yang lebih kuat, serta berkontribusi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Dalam momentum perayaan Hari Natal tahun 2025, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa semua agama mengajarkan untuk senantiasa menegakkan keadilan bagi semua umat di Indonesia. Jaksa Agung pun menekankan pentingnya nilai-nilai luhur yang diajarkan Natal seperti cinta kasih, kedamaian, dan keselamatan. Begitu juga institusi keluarga sebagai wadah nilai-nilai luhur seperti pengorbanan, kasih sayang, dan semangat melayani yang dipupuk akan bertumbuh baik. Burhanuddin menyebutkan semangat keadilan juga dapat menjadi fondasi kokoh untuk membangun lembaga yang lebih kuat, serta berkontribusi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Jaksa Agung dalam kesempatan perayaan Natal juga memberikan apresiasi tinggi kepada panitia Natal atas inisiatif menggalang donasi sukarela dari keluarga besar kejaksaan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Momen ini adalah saat yang istimewa bagi saudara-saudara kita yang merayakan untuk memperingati nilai-nilai kelahiran Sang Juru Selamat yang mengajarkan cinta kasih, kedamaian, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Semangat universal dari nilai luhur tersebut patut terenungkan dan disambut bersama-sama dalam bersama. Tema perayaan Natal kali ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, yang bersumber dari kitab suci Injil Matius 1:21-24. Subtema yang diusung panitia Natal yakni melalui semangat Natal 2025, warga Kristiani Kejaksaan menjadi role model dan transparansi kejaksaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel, dan modern menuju Indonesia Emas 2045. Di dalam konteks ini, Insana Jaksa terpanggil untuk menjaga integritas dan pluralisme agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Julius Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Natal 2025, H-3, persiapan terus dimatangkan di Gereja Katolik Roh Kudus Katedral Denpasar. Persiapan ini melibatkan warga lingkungan Stella Maris dan Yohanes Pembaptis sebagai bentuk kebersamaan umat dalam menyambut Hari Raya Natal. Ketua Panitia Natal 2025 Yohanes Norman Seluldale mengatakan bahwa persiapan telah dilakukan sejak bulan September lalu. Berbagai rapat internal digelar termasuk koordinasi dengan pihak kepolisian serta instansi terkait lainnya. Hingga kini panitia terus mematangkan persiapan mulai dari penataan, liturgi hingga dekorasi gereja untuk pelaksanaan misa Natal. Untuk mengantisipasi membludaknya umat, panitia menyiapkan tenda tambahan di sisi luar gereja. Daya tampung yang disiapkan mencapai 7.500 kursi. Namun panitia memprediksi jumlah umat yang hadir pada misa puncak pukul 18.30 WITA bisa mencapai 10.000 orang. Dari sisi pengamanan, panitia telah berkoordinasi dengan Polda Bali. Sterilisasi area gereja dijadwalkan akan dilakukan pada 24 Desember 2025 guna memastikan perayaan Natal berjalan aman dan kondusif. Dan keamanan itu kami sudah koordinasi dengan Kapolda Bali. Jadi nanti di tanggal 24 itu ada tim dari Brimob yang akan sterilisasi gereja. Jadi mulai tanggal 24 pagi gereja sudah ditutup sampai nanti jam 12 siang itu baru dibuka untuk mengikuti misa. Yang pasti bahwa karena gereja di tengah kota, lahan parkir itu yang susah. Begitu. Jadi kami menggait beberapa instansi di Jalan Raya Puputannya seperti kayak Telkomsel, Dinas Lingkungan Hidup, Imigrasi dan lain-lain itu kami bekerja sama untuk meminta parkirnya. Panitia berharap seluruh umat yang hadir dapat menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas serta bersama-sama
menciptakan suasana Natal yang aman, damai, dan penuh hikmat. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, Bupati Buleleng panggil warga Sudaji terkait penyegelan kantor desa. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Yang disambun Amerika alit nekili betapa kalau bos mepandes utawi mesangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Pemirsa, buntut penyegelan kantor desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Bupati Buleleng Nyoman Sucidre panggil perwakilan desa Sudaji ke kantor Bupati Buleleng siang tadi. Kekecewaan warga Sudaji atas lambatnya respon kejaksaan atas laporan warga desa Sudaji terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum perbekal desa Sudaji berbuntut penyegelan kantor desa Sudaji sejak 16 Desember lalu. Sejak saat itu kegiatan administrasi desa hingga kini dipindahkan ke klien dusun masing-masing. Namun hal tersebut akhirnya ditanggapi Bupati Buleleng Nyoman Sucidre. Pihaknya memanggil warga Sudaji untuk mengklarifikasi penyegelan tersebut. Setelah hampir 2 jam berlangsung, Bupati Sucidre menegaskan kantor desa mulai hari ini harus dibuka kembali sehingga administrasi bisa berjalan dengan lancar. Mereka tadi ya, nanti ya bisa dibuka sehingga pelayanan bisa berjalan sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Sementara Gede Artayase selaku perwakilan warga desa Sudaji menyebut akan menerima instruksi dari Bupati Buleleng untuk membuka kembali segel kantor desa. Namun ruang kerja perbekal tetap akan disegel. Kepastian hukum apa yang dimaksud, Pak? Kepastian hukum? Ya. Kepastian hukum untuk tindak lanjut kasus ini. Diproses. Karena kasusnya kan sudah terang benderang. Inspektorat sudah lakukan tugasnya dengan amat sangat baik, profesional. Ditemukan bukti, ditemukan pengakuan, ditemukan kemudian alat bukti, semuanya sah dan meyakinkan. Tapi tetap dalam koridor asas praduga tidak bersalah. Yang boleh menentukan itu adalah hakim. Tugas jaksa sekarang membawa itu ke ranah hukum, ke persidangan, ke penuntutan. Seperti itu. Gede Artayase menegaskan hingga kini pihaknya akan tetap menuntut Kejaksaan Negeri Singaraja untuk menuntaskan proses hukum kasus korupsi oleh perbekal desa Sudaji. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, warga desa Sudaji, Kecamatan Sawan kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Singaraja
terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum perbekal Desa Sudaji. Kedatangan warga diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, Edi Irsan Kurniawan, siang tadi. Sejumlah perwakilan warga Desa Sudaji, Kecamatan Sawan mendatangi Kejaksaan Negeri Singaraja dengan tertib berbeda dengan aksi sebelumnya. Kedatangan kali ini tanpa diikuti massa dalam jumlah besar. Tujuan warga tetap sama, yakni menuntut agar oknum perbekal Desa Sudaji Imade Ngurah Fajar Kurniawan diproses secara hukum atas dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp425 juta. Dalam pertemuan antara Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja dan warga Desa Sudaji, suasana sempat memanas. Gede Artease selaku juru bicara warga menegaskan agar pihak kejaksaan bekerja secara serius dan benar-benar mendengarkan tuntutan masyarakat. Apalagi bagaimana bisa menaikkan status menjadi penyelidikan saja belum, malah yang muncul adalah pra penyelidikan. Aneh. Saya tanya, Pak, undang-undang KUHP hukum acara maupun undang-undang tidak pidana korupsi yang buat itu Tuhan, Pak. Saya ulangi lagi, ada gium lex populi lex teis. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja Edi Irsan Kurniawan menjelaskan bahwa laporan dugaan korupsi tersebut sebelumnya tidak dapat dilanjutkan karena yang bersangkutan telah mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang dipermasalahkan. Dan terhadap kerugian tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa Sudaji dengan cara melakukan pengembalian ke kas desa pada tanggal 15 September tahun 2025. Maka berdasarkan fakta dan data serta dokumen yang kami dapatkan tersebut, tim penyelidik tidak dapat atau belum dapat meningkatkan status penanganan terhadap pengaduan. Namun setelah melalui pembahasan yang cukup alot, akhirnya dicapai kesepakatan. Kejaksaan Negeri Buleleng akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait pengaduan warga Desa Sudaji yang rencananya dilaksanakan pada 23 Desember 2025. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumber kini mulai menunjukkan peningkatan. Seperti salah satunya warga di Banjar Minggir, Kelurahan Padang Sambian Denpasar, yang dengan kesadaran sendiri membuat tebe modern komunal di tengah sempitnya lahan perkotaan. Menjelang penutupan TPA Suung pada 23 Desember 2025 ini, banyak warga Denpasar khususnya bingung kemana nantinya akan membuang sampah organik di tengah keterbatasan lahan. Namun tidak bagi warga Banjar Minggir Kelurahan Padang Sambian Denpasar yang melakukan inovasi dengan membuat teba modern komunal di tengah padatnya penduduk di kawasan tersebut. Teba modern ini menggunakan fasilitas umum halaman depan sebuah pura, di mana beberapa kepala keluarga membuang sampah organiknya ke teba modern komunal ini. Dipilihnya teba modern komunal ini tak terlepas dari keterbatasan lahan karena penduduk yang padat. Kadek Eka Parwita Kaliminggir Kelurahan Padang Sambian mengatakan, teba modern komunal ini menjadi solusi bersama bagi warga di Gang Singasari Banjar Minggir Padang Sambian, karena keterbatasan lahan. Namun ada juga beberapa warga yang memiliki lahan luas telah membuat teba modern mereka sendiri. Teba modern komunal ini memanfaatkan fasilitas umum seperti salah satunya pura, banjar, beberapa ruas gang yang tidak terpakai, dan tempat-tempat lain yang memungkinkan, yang telah disepakati bersama oleh warga. Teba modern komunal ini bentuknya seperti teba modern pada umumnya, menggunakan bius beton dengan kedalaman 2 meter, yang membedakan hanya pemanfaatannya secara bersama. Termasuk gang ini, gang 2 gang, di rumah belum bisa untuk mendaftar untuk teba modern, maka dari itu kami putuskan di depan radio mumpung ada lahan itu sebenarnya bisa 2 tempat, kiri kanannya masih bisa. Maka di samping itu ada di Banjar kami manfaatkan ada 1, yaitu di Puro Dalam Suci kami manfaatkan juga. Di sana pos di pojok di dekat Puro, warga di sana memasukkan sampahnya, di dekat Banjar di sini dia memasukkan sampahnya, begitu juga di radio. Karena masyarakat banyak sekali ya tidak ada lahan, maka dari itu kami
taruh di gang satu untuk bekerja sama untuk bertanggungjawabkan oleh warga kami yang tinggal di gang di Singosari ini. Sebagai persiapan menghadapi penutupan TPA Suung, warga di Banjarminggir ini juga tampak bersemangat untuk membuat tebak modern di rumah masing-masing. Bagi warga yang memiliki lahan yang cukup luas, tercatat 49 warga telah mendaftar untuk difasilitasi memiliki sebuah tebak modern. Dengan adanya tebak modern komunal ini diharapkan sampah organik bisa selesai di tingkat rumah tangga, yang jumlahnya mencapai 60%, sedangkan sampah plastik bisa dikirim ke tempat daur ulang yang sudah ada di kawasan Padang Sambian. Riasa, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Bali bersiap sambut lonjakan kapal pesiar pada 2026. Pelaku industri kapal pesiar ingatkan kemudahan pelayanan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam kok kene awake ni makatang oh, awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nakon apa lagi? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Ayo. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, starter ajak,
Pemirsa, Bali dipastikan akan menerima lebih banyak kunjungan kapal pesiar pada tahun 2026. Peningkatan ini dinilai akan menjadi pendorong kuat bagi sektor pariwisata daerah, sekaligus memberikan dampak ekonomi signifikan bagi transportasi, UMKM, dan berbagai jasa pendukung lainnya. Dengan jumlah kapal yang semakin bertambah, posisi Bali sebagai destinasi wisata bahari internasional diperkirakan akan semakin kokoh. Industri kapal pesiar global menerapkan sejumlah regulasi internasional yang ditetapkan oleh International Maritime Organization atau IMO. Pelaku industri kapal pesiar, Daniel Paulus Ferdinand, menilai dalam menghadapi peningkatan kunjungan, Indonesia dan Bali pada khususnya perlu menyesuaikan standar tersebut, sekaligus memastikan kelancaran birokrasi, terutama saat kapal melakukan proses standar. Berbagai regulasi terkait keimigrasian dan kepelabuhan juga menjadi prioritas untuk diperkuat agar pelayanan berjalan lebih efisien. Pengembangan pelabuhan benua sebagai Bali Maritime Tourism Hub turut membuka peluang besar bagi sektor UMKM. Penyiapan kios-kios UMKM dengan produk berkualitas menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal, sekaligus menghadirkan pengalaman belanja yang menarik bagi wisatawan kapal pesiar. Upaya ini diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi ekosistem pariwisata Bali secara keseluruhan. Peningkatan layanan juga didukung melalui digitalisasi sistem INAPORTNet yang diterapkan Kementerian Perhubungan menjadi instrumen penting untuk mempercepat berbagai proses administrasi dan operasional di pelabuhan. Dalam industri kapal pesiar atau industri perkapalan, khususnya shipping industry, ya, ada beberapa memang regulasi yang dikeluarkan atau disepakati secara internasional. Biasanya dikeluarkan oleh IMO atau International Maritime Organization. Dan dalam penerapannya, kami berharap juga kita sesuaikan standar dan juga ada kemudahan yang dalam hal birokrasi, khususnya saat kapal akan tambat kapal, urusan keimigrasian, maupun urusan yang sifatnya berkenaan dengan regulasi keimigrasian maupun regulasi dari Kementerian Perhubungan. Dan juga sektor UMKM ya, diharapkan juga di Pelabuhan Benua itu sendiri ya disiapkan juga ya sebagai Bali Maritime Tourism Hub ya. Itu kios-kios UMKM yang memang menawarkan barang-barang juga yang berkualitas ya. Saya rasa itu sangat berguna sekali khususnya bagi para pelaku-pelaku UMKM ya untuk bisa menambahkan hasil dan digitalisasi yang jelas ya untuk mempercepat sebenarnya layanan itu ya. Salah satunya juga diterapkan di Kementerian Perhubungan dengan adanya INAPORTNet ya. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Bali diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi kedatangan kapal pesiar internasional. Kehadiran wisatawan dalam jumlah besar diproyeksikan memperkuat ekonomi daerah sekaligus menegaskan Bali sebagai gerbang utama pariwisata maritim Indonesia. Yana, Bali TV. Pemirsa, Hari Ibu sebagai momentum kasih sayang dalam mengingat pengorbanan seorang ibu serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kekompakan. Melalui keterampilan ngulat tipat, merupakan cara yang unik dan istimewa dilakoni ibu-ibu untuk ikut memaknai Hari Ibu serta melestarikan tradisi budaya Bali. Dalam lingkungan keluarga, seorang ibu adalah tiang penyangga yang menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Ibu berperan penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Suasana yang penuh cinta, kehangatan, dan kebersamaan menjadikan anak yang tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Peran ibu tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga. Di masyarakat, ibu juga berperan sangat penting dalam pembangunan dan pemberdayaan. Ibu-ibu aktif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Seperti ditunjukkan oleh ibu-ibu PKK Banjar Taman Mertanadi di Hari Ibu maupun Hari Jadi ke-47 yang menunjukkan kebolehannya dalam keterampilan ngulat tipat. Ngulat tipat bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga merupakan wujud apresiasi terhadap keterampilan dan keahlian ibu-ibu dalam melestarikan tradisi budaya Bali. Ngulat tipat adalah seni yang membutuhkan ketelitian,
kesabaran, dan kreativitas. Melalui ngulat tipat menghidupkan kembali tradisi yang semakin jarang dilakukan oleh generasi muda. Untuk mengajarkan adat Bali dan kulit tipat nasi niko setiap saat niko dipakai untuk sarana upacara. Untuk kedepannya biar bisa saling belajar dan saling bertukar pikiran sama sesama ibu-ibu supaya tetap kuat dan tetap jaya sebagai ibu rumah tangga yang tetap bersemangat. Syukur, walaupun cuma tadi benar-benar grogi sampai gemeter tangannya. Walaupun cuma ngulat tipat nasi depannya ya, semoga kita sebagai seorang ibu bisa tetap semangat menjalani ya tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya, semoga bisa sehat selalu. Selain itu, PKK adalah pilar penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di balik setiap keberhasilan PKK, ada sosok-sosok ibu yang menjadi motor penggerak, inspirator, dan pelaksana utama. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, kain endak sebagai kain tradisional khas Bali diprediksi masih akan menjadi tren utama dalam dunia fashion hingga tahun 2026 mendatang. Keunikan motif, kekayaan warna, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya membuat kain endak tetap diminati dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Berbagai corak kain endak yang terinspirasi dari filosofi dan kearifan lokal Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi para desainer. Kain endak dinilai fleksibel karena mudah dikombinasikan dengan berbagai jenis kain lainnya seperti katun, linen, hingga bahan modern, sehingga menghasilkan karya fashion yang inovatif dan bernilai estetika tinggi. Tidak hanya digunakan dalam busana adat atau kegiatan seremonial, kain endak kini semakin banyak diaplikasikan pada busana casual, formal, hingga busana kerja. Inovasi desain tersebut membuat kain endak dapat diterima oleh semua kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa, serta cocok digunakan dalam berbagai kesempatan. Tren 2026 sepertinya kalau untuk endak tetap akan menggaung, karena seperti kita harus meyakini kalau endak itu bukan busana yang membuat kita tua, busana yang membuat kita tampak old kelihatannya, tapi busana yang bisa dimodif, dipadu-padankan dengan kain-kain modern dan juga kain-kain tenun Indonesia untuk menjadi adi busana yang cantik. Perancang busana lokal Bali terus mengeksplorasi kain endak dalam berbagai koleksi. Upaya ini tidak hanya memperkuat eksistensi kain endak di dunia fashion nasional, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam melestarikan warisan budaya Bali di tengah arus globalisasi. Yana, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Wakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jiantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.